Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, perlindungan perempuan dan anak di ruang digital menjadi perhatian Polri. Divisi Humas Polri bersama Polda Jawa Tengah menggelar dialog publik di Kota Semarang, membahas pencegahan kekerasan dan paparan konten kekerasan terhadap kelompok rentan. Kegiatan berlangsung di Ballroom Hotel Metro Parkview pada Kamis 20 Agustus 2026. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan, perkembangan teknologi harus diimbangi dengan pengawasan dan literasi digital. Sementara itu, Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman memaparkan sejumlah langkah pencegahan. Di antaranya adalah penguatan unit PPA, Safe House 110, serta optimalisasi polisi RW dan Babin Kamtipmas. Polda Jawa Tengah juga mengoptimalkan edukasi melalui Polis Go to School, Polisi Sahabat Anak, serta kampanye anti perundungan. Kanal pengaduan 110 dan Comment Center turut disiapkan untuk respon cepat. Polri menegaskan perlindungan perempuan dan anak membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Deteksi dini, edukasi, perlindungan korban, hingga penegakan hukum harus berjalan beriringan demi menciptakan ruang yang aman termasuk di dunia digital. Dari Humas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Bitpropam Polda Jawa Tengah melaksanakan mitigasi dan penegakan ketertiban serta disiplin atau Gaktiplin di Polresta Magelang. Kegiatan ini menjadi upaya meningkatkan kedisiplinan sekaligus mencegah pelanggaran yang dilakukan personil Polri. Kegiatan digelar pada Rabu 19 Agustus 2026 dan dipimpin langsung oleh Kabid Propam Polda Jawa Tengah Kombes Pol Saiful Anwar bersama dengan tim Bid Propam Polda Jawa Tengah. Kedatangan tim disambut oleh Kapolresta Magelang Kombes Pol Edi Bagus Sumantri, Wakapolresta Magelang AKBP Bim Rekowaji, serta jajaran pejabat utama dan personel Propam Polresta Magelang. Rangkaian kegiatan diawali dengan Gaktiplin kendaraan bermotor milik personel di depan markas Polresta Magelang. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan kepatuhan personel terhadap ketentuan yang berlaku. Tim Bitpropam Polda Jawa Tengah bersama dengan Propam Polresta Magelang melaksanakan pemeriksaan Gaktiplin terhadap personel. Pemeriksaan meliputi sikap tampang, kelengkapan surat-surat pribadi, serta pengecekan telepon genggam personel. Kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan kepada para perwira Polresta Magelang. Kabid Propam menekankan pentingnya pelayanan publik yang profesional dan bebas dari pungutan liar. Para perwira juga diminta untuk menjadi teladan bagi seluruh anggota sekaligus melaksanakan pengawasan melekat secara optimal. Dan pimpinan diharapkan mampu mengetahui dan memastikan kedisiplinan personel serta segera melakukan pembinaan apabila ditemukan pelanggaran. Melalui kegiatan mitigasi dan Gaktiplin, Bitpropam Polda Jawa Tengah mendorong seluruh personel Polresta Magelang untuk terus meningkatkan disiplin, profesionalitas, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Humas Polresta Magelang Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Maluku Utara memberikan sejumlah arahan kepada seluruh personel Brimob untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan profesional. Personil juga diingatkan untuk menjaga integritas, kehormatan, serta nama baik institusi Polri dalam setiap pelaksanaan tugas. Dalam rangka memberikan motivasi, penguatan, serta meningkatkan profesionalisme dan integritas personil, Kapolda Maluku Utara melaksanakan tatap muka bersama dengan personil Brimob bertempat di Mako Satbrimob Polda Maluku Utara. Dalam kegiatan tatap muka, Kapolda Maluku Utara menekankan pentingnya menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan, disiplin, profesional, dan rasa tanggung jawab. Menurutnya menjadi anggota Polri merupakan kehormatan sekaligus amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kapolda juga mengingatkan personel untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari berbagai perilaku yang dapat melanggar ketentuan atau merusak citra kepolisian.
Personel diharapkan mampu memberikan pelayanan yang humanis, cepat, dan profesional, sehingga keberadaan Polri dapat memberikan rasa aman sekaligus menjadi solusi bagi masyarakat. Dalam penanganan gangguan Kamtibmas, personel diminta untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana yang berkaitan dengan minuman keras. Peredaran dan penyalahgunaan minuman keras dinilai dapat memicu berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolda juga memberikan penegasan terhadap personel yang melakukan tindakan asusila maupun kekerasan dalam rumah tangga. Setiap pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Personel juga diingatkan agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan korban, keluarga, maupun mencoreng nama baik institusi Polri. Arahan tersebut menjadi penegasan komitmen untuk memperkuat disiplin, profesionalitas, dan integritas personel BRIMOB dalam menjalankan tugas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Polda Maluku Utara melaporkan untuk Polri TV. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, saya Brigpol Dewi melapor untuk Polri TV. Pemirsa, Korps Lalu Lintas Polri meningkatkan kemampuan public speaking personil lalu lintas. Personil melalui pelatihan yang dirancang bertahap mulai dari penguatan kemampuan dasar hingga praktik langsung di lingkungan Media Center NTMC Korlantas Polri, Jakarta. Korps Lalu Lintas Polri menggelar pelatihan kemampuan public speaking yang berlangsung dari tanggal 19 hingga 21 Agustus 2026 di Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta yang merupakan perwakilan dari Satker Mabes Polri dan Ditlantas Polda Jajaran. Pada hari pertama, materi psikologi of the presenter diberikan untuk membangun kredibilitas dan ketenangan di depan publik. Pembelajaran kemudian diperkuat melalui materi public speaking on institutional channel. Memasuki hari kedua, peserta mendapatkan professional broadcaster workshop bersama dengan news producer dan presenter TV One Andromeda Mercury yang dilanjutkan dengan simulasi siaran langsung dan talk show. Pembelajaran diperluas dengan pengenalan operasional NTMC Media Center, meliputi produksi berita, konten, dan traffic update. Materi tersebut menjadi fondasi agar personel mampu menyampaikan informasi lalu lintas secara jelas, percaya diri, dan tetap mempresentasikan institusi Polri. Adapun tujuan dari kegiatan Latkatpuan ini adalah untuk mengedukasi personil lalu lintas khususnya yang ada di wilayah terkait dengan kemampuan dalam public speaking. Di mana kemampuan public speaking ini tujuannya adalah bagi personil Polantas mampu dalam berkomunikasi yang baik kepada masyarakat ketika menjalankan tugas. Jadi tujuannya juga untuk meningkatkan skill, baik knowledge-nya, baik kompetensi yang keterampilannya, kemudian juga attitude-nya di lapangan dalam berkomunikasi dalam menjalankan tugas. Metode yang diberikan kepada peserta pelatihan ini yaitu diberikan materi di kelas yang tentunya narasumbernya expert dalam bidang public speaking, mulai dari materi psikologi komunikasi yang kita menghadirkan juga psikolog gitu. Kemudian ada juga pembicara narasumber dari penyiar televisi gitu, penyiar berita. Kemarin ada Andromeda Mercury mengisi materinya, kemudian ada juga tim dari NTMC yang tentunya profesional dalam bidang penyiaran yang ada di Korlantas Polri. Pada tahap terakhir, peserta mengikuti tur Media Center NTMC Korlantas Polri dan casual sharing session bersama dengan presenter NTMC Polri yang dilanjutkan dengan praktik mandiri. Tahapan ini menjadi penerapan seluruh kemampuan yang telah diperoleh sekaligus memberikan gambaran nyata mengenai proses komunikasi dan penyampaian informasi di lingkungan Media Center Polri. Adapun evaluasi dari kegiatan ini, kami selaku panitia dan juga personel lainnya, kami mencoba melihat kemampuan dari peserta pelatihan, kemudian juga melihat dari kebutuhan di Korlantas Polri. Apabila nantinya barangkali memang butuh penyesuaian kebutuhan presenter di Korlantas Polri, mungkin kita bisa mengoptimalkan peserta yang ada hari ini untuk mengikuti kegiatan ini. Namun jika memang mereka tidak diaplikasikan di Korlantas Polri, bisa mengaplikasikan ilmunya dan kemampuannya di kewilayahan atau kesatuan kerjanya masing-masing. Melalui pelatihan ini, Korlantas Polri mendorong personel agar semakin cakap menyampaikan informasi kepada masyarakat, adaptif terhadap perkembangan media, serta mampu menjadi representasi Polri yang profesional dan kredibel. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Rizky Firmansyah, Polri TV.
Pemirsa, budaya bukan hanya milik kalangan tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Pesan ini yang diusung dalam workshop Wayang Suket yang mengajak sekitar 120 mahasiswa Universitas Diponegoro dan Universitas Indonesia belajar langsung mengayam rumput mendong menjadi tokoh pewayang. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Utama hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri, serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Bribtu Zulhami Abdi, terima kasih atas perhatian Anda. Melayani dengan hati, hadir dengan aksi, Polri untuk masyarakat. Rumput mendong yang tumbuh liar di kawasan rawa disulap menjadi tokoh pewayangan dalam Cultural Activity Workshop Wayang Suket di Pasar Antik Asem Kawak, kawasan Kota Lama Semarang. Sekitar 120 mahasiswa Universitas Diponegoro dan Universitas Indonesia turut mengikuti kegiatan dengan belajar langsung mengenali bahan, teknik dasar anyaman hingga membentuk rumput mendong menjadi wayang suket. Kegiatan ini tidak hanya sekedar untuk mengenalkan kesenian tradisional, namun juga memberikan pengalaman langsung kepada generasi muda untuk memahami dan melestarikan budaya Indonesia. Penasihat Museum Gubuk Wayang Grup Mojokerto Kombes Pol Tri Suhartanto turut mendampingi para mahasiswa dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, mahasiswa dengan wawasan dan jejaring internasional perlu memiliki kemampuan untuk mengenalkan identitas serta keberagaman budaya Indonesia kepada masyarakat dunia. Instruktur Wayang Suket Rofik Ahmad memperkenalkan bentuk dasar tokoh Rama dan Anoman kepada para peserta. Setelah menguasai teknik dasar menganyam, mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengembangkan bentuk sesuai imajinasi, termasuk membuat tokoh lain maupun bentuk binatang. Proses menganyam membutuhkan ketelitian dan keterampilan tangan. Meski sebagian peserta sempat mengalami kesulitan, antusiasme tetap terlihat hingga karya masing-masing berhasil diselesaikan. Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda untuk sejenak meninggalkan aktivitas digital dan berinteraksi langsung dengan keterampilan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Wayang Suket juga membawa pesan tentang keseimbangan dengan alam. Bahan utamanya adalah rumput mendong, dapat ditemukan secara liar di sejumlah kawasan rawa. Bagi para peserta, pengalaman membuat wayang suket menjadi pengalaman baru yang memberikan pemahaman lebih dekat tentang kekayaan budaya Indonesia. Dari Semarang, Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.